Pas aku lagi sedih, ngerasa sedih karena di-judge sama orang lain. Terus akhirnya aku ngerasa di situ sepi banget. Terus karena kan kita ngerasa ngedown ya kalau misalnya di-judge kayak gitu kan. Terus akhirnya bingung gitu loh. Mau cerita sama siapa, mau ngapain lagi. Iya, mau ngapain lagi kayak gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Nah, hari ini aku udah kedatangan narasumber yang ceritanya pasti menarik banget buat kalian semua. Langsung aja kita sambut Kak Hana. Asik. Apa kabar Kak? Baik. Udah siap nih kita ngobrol-ngobrol bareng? Siap banget. Mungkin ada Sobat Nadir yang belum kenal nih sama kakak. Tolong Kak diperkenalin dulu nih buat Sobat Nadir. Oke, halo, nama saya Hana. Kesibukannya jadi freelancer. Terus juga jadi just tipper juga. Terus sehari-harinya sama ya di rumah aja. Dah. Asik, freelance. Iya. Freelance-nya ngapain aja tuh Kak? Translator kadang-kadang. Terus juga kayak ngurus dokumen orang. Kayak mau yang kalau beasiswa gitu-gitu, terus sama visa. Kalau misalnya dia lagi ada halangan buat ngambil, nah bisa pakai aku. Translator tuh Iya. bahasa. Iya, Bahasa apa aja maksud aku? Aku baru ini ngerjain bahasa Inggris ke Indo. Baru itu. Tapi selain Inggris dan Indo pernah yang lain? Enggak. Baru. Berarti fokusnya di Inggris aja ya? Iya. Asik tuh. Buku gitu-gitu ya. Tuh kalian kalau misalnya mau butuh calon-calon translator bisa langsung hubungin Kak Hana. Asik. Terus Just Tip. Iya. Just Tip. Ngapain aja tuh Kak kalau di Just Tip tuh? Just Tip biasanya beli kayak misalnya buat beliin make up gitu kan biasanya. Di event-event gitu. Iya, kayak gitu. Itu hampir setiap hari, setiap minggu atau gimana? Kalau misalnya ada event-event aja baru aku buka Just Tip-nya. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak buka. Biasa kayak contohnya ini juga ya kayak pre-love gitu-gitu ya. Iya, itu banyak bisa. kan pre-love artis gitu-gitu. Iya. Asik sih. Udah berapa lama tuh kalau yang translator? Kalau translator baru-baru ini juga. Kalau misalnya freelance juga kayaknya setahunan deh. Udah setahun. Kalau yang Just Tip? Setahun juga. Setahun juga. Berarti udah rata-rata setahun ya? Udah Iya. setahun ya. Tapi sebelum itu ada pekerjaan lain atau enggak? Sebelum itu ada Apa tuh? jadi admin di bidang logistik. Oh, asik. By the way, kakak punya hobi gak sih? Aku banyak hobi. Fotografer. Ya maksudnya nggak kayak profesional gitu sih. Cuman Sekedar aja foto ya. Terus main game, dengerin musik, terus nulis blog juga. Nulis apa aja tuh di blog? Biasa curhatan. Oke, paham. Asik. Curhatannya tuh apa tuh? Salah satu deh. Kayak misalnya ada kejadian yang bahagia nih Hari itu gitu. hari itu kan, kayak wah gak bisa nih, harus gue ini harus diceritain. Betul. Jadi langsung nulis di podcast itu. Podcast blog. Di blog. Di podcast ini kan ngobrol-ngobrol di podcast. Asik. Tapi selain itu udah gak ada kesibukan lain ya? Iya, gak ada. Terus hobinya udah only itu aja? Iya. Tadi dengerin musik. Genre apa Kak? R&B, terus K-pop. K-pop. Terus Oh, udah K-pop langsung kayak udah. K-pop gitu. Udah sih. Udah itu aja. Cuma ada gak sih lagu yang menurut kakak tuh harus banget orang denger? Ada. Apa? Lagunya Prince yang Solicited. Kenapa? Kenapa orang-orang harus denger lagu itu?
karena itu lagunya ngerangkul banget. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar ngerasa down tuh cocok banget sih lagunya buat didengerin. Berasa kayak dipeluk gitu. Kayaknya hampir setiap hari denger itu ya. Sampai berasa dipeluknya itu luar biasa loh. Iya. Oke, kita kayak ngobrol-ngobrol tentang ini nih ya, tema podcast ya. Iya. Tapi aku pengen tahu deh, kalau dari kakak sendiri, menurut kakak kesepian itu apa sih kak? Kesepian kalau menurut aku kalau misalnya kita tuh ngerasa kayak lagi dikucilin dan kita nggak tahu harus kemananya gitu loh. Jadi kayak gue lagi ngerasa ini nih tapi nggak tahu harus kemana. Cerita ke siapa Iya. gitu, harus ngapain ya? Sama Merasa siapa? ada di antara banyak orang, merasa ada di banyak keadaan tapi bingung gitu loh harus kemana. Sama siapa? Serba galau ya. Tapi kakak adakah pengalaman kesepian itu? Ada. Boleh gak nih ceritain? Boleh. Ayo, boleh. Gimana tuh kak awalnya? Pas aku lagi sedih, ngerasa sedih karena dijudge sama orang lain. Terus akhirnya aku ngerasa di situ sepi banget. Terus karena kan kita ngerasa ngedown ya kalau misalnya dijudge kayak gitu kan. Terus akhirnya bingung gitu loh. Mau cerita sama siapa, mau ngapain lagi? Iya, mau ngapain lagi kayak gitu. Tapi boleh tau gak sih di judge-nya tuh apa? Sampai bisa mereka ngejudge? Dikatain fisik. Boleh gak? Maksudnya kayak dikatain fisik itu karena apanya? Kakak tahu gak alasannya? Aku nggak tahu karena waktu itu kan jadi aku kuliah gitu kan. Terus itu kita lagi kayak makan di kantin gitu. Terus nah aku tuh niatnya abis makan kan biasa kita kayak balikin piring gitu ke ibu kantin. Balikinlah piring. Di situ ada kakak kelas aku, kating aku gitu kan. Dia lagi duduk. Cowok, dominan cowok, cewek cuma satu gitu. Aku lewat dong, misi gitu kan. Jatuh lah itunya, sendoknya. Jatuh, dia langsung tiba-tiba kayak apaan sih, jelek, caper banget gitu. Aku langsung kayak loh salah gue apa, kok gue tiba-tiba dikatain jelek gitu kan. Dan gue juga kayak yang gak caper untuk kayak sengaja twing jatuhin sendok kan, enggak beda gitu. pasti gesturnya pasti beda. Iya kan, terus kayak aku langsung kayak ya maaf kak gitu. Dah langsung habis tuh kayak dunia tuh ngerasa kayak hancur banget. Pasti. Soalnya kayak yang lo anjir maksudnya kayak yang kenapa kok lu tiba-tiba ngatain gue nggak ada salah apa-apa. Padahal kita nggak tahu. Padahal di situ posisinya nggak tahu ya kenapa. Iya. Alasannya apa? Nggak ada yang memicu dan gue juga nggak kayak yang caper gitu ke dia. Yang sengaja. Gitu. Terus akhirnya dibelain kan kayak sama kating gue yang cewek gitu. Lu nggak boleh gitu. Langsung tiba-tiba nangis air matanya. Karena bener-bener kayak yang nyakitin banget sampai keinget gitu. Emang sih aku tahu dia tuh orangnya kayak yang udah terkenal mulutnya tuh tajam, cuman tetap aja gitu loh, karena kan kita nggak nyenggol, jadi kayak ngerasa, gitu. Pasti kaget pasti. Iya, langsung kayak insecure banget. Dari situ langsung bener-bener insecure banget. Tapi itu apakah ada pengalaman lain selain itu? Ada, kayak misalnya di apa ya, kayak nggak terlihat gitu. Jadi aku seakan-akan nggak ada di hadapan mereka, di orang lain gitu. Jadinya kayak dikacangin ya. Iya. Tapi kalau kakak sendiri, sorry dari kejadian pertama gitu, sekarang kakak udah tahu belum sih alasannya dia tiba-tiba kayak gitu? Enggak, sampai sekarang nggak tahu. Nggak pernah ngefrontalin nanya gitu? Enggak, kayak udah malas aja berhubungan sama dia pun. Kayak ngeliatnya agak kesel ya gitu ya. Iya, kayak pasti udah sih. Udah enak banget, sampai aku tuh sampai akhirnya jatuh kayak nyumpahin, ya udahlah semoga lu dapetin cewek yang kayak gue, yang biar lu maksudnya yang ngerasain lebih gitu. Parah sih. Tapi sorry, itu kejadiannya udah berapa tahun yang lalu? 4 tahunan yang lalu. Udah cukup lama ya. Dan kakak masih suka kebayang-bayang sampai sekarang? Masih, cuman akhirnya sekarang udah mulai redup lah, maksudnya kayak yang udah, walaupun kadang kayak relapse gitu kan, keinget gitu kan ya. Tapi sekarang udah mulai
Ya bisa lah. Iya bisa lah. Sorry, terus balik lagi yang nggak kelihatan itu. Apa sih kejadian yang bagaimana kejadiannya sampai kakak ngerasa kalau kakak tuh nggak kelihatan? Kayak misalnya kita sering main sama teman-teman gitu kan. Di situ posisinya aku tuh emang selalu punya saya dulu tuh aku punya mindset kayak apa adanya gitu. Udah amat lah gitu, teman-teman gue pada dandan gitu kan, gue udah stay kayak gini gitu, alis botak, nggak ada make up on point kayak gitu. Udah tuh sampai akhirnya menerima perlakuan kayak gitu kan. Kayak misalnya kenalan kan, biasanya kalau misalnya kita lagi nongkrong gitu kenalan tuh ini Oh iya, kayak rame-rame, iya kenalin kenalin nih gitu Oh, iya. kan, kenalin nih, ini temen gue. Nah itu tuh hampir kayak mereka tuh kayak oh iya, tapi giliran yang temen gue yang satu lagi kayak oh iya nama lu siapa, ini siapa, tinggal di mana gitu-gitu. Kayak excitednya tuh beda, jadi kayak ngerasa wah gue dikacangin banget di sini gitu. Apa karena look gue nya kah yang berbeda. berbeda. Pada saat itu merasa pasti berbeda kan. Iya kan, soalnya kayak emang timplang kan, make up sama no make upnya gitu. Ya udah dari situ kayak aduh nggak bisa nih, kayak udah ngedown banget. Akhirnya sampai ngurung diri sampai mau upload story pun juga kayak yang udah Aduh kayaknya ntar mereka jadi ya overthinking ya. jadi overthinking, apa aja dipertanyain gitu loh. Ntar gimana kata orang, nanti gimana kalau misalnya kayak gini, nanti gimana gitu. Aduh takutnya nanti gue dirisihin gitu. Kalau dulu aku seperti kayak ntar gue digibahin lagi nih sama circle ini gitu Iya kan. Pasti sih kan. ada overthinking kayak seperti itu. Itu berapa lama kakak ngerasa sampai seperti itu, sampai ngurung diri itu berapa Cukup lama? lama sih, sampai akhirnya tuh aku kayak ya udahlah, narik diri ke semua teman-teman aku, ke semua orang, sampai kayak yang duh kayaknya gue nggak deserve untuk hidup deh gitu. Maksudnya kayak sampai yang stres banget, bener-bener stresnya tuh bangetan karena bingung. Iya pasti bingung. Tapi tadi mengurung dirinya sampai sampai suicide kah atau gimana? Enggak sih, untungnya nggak sampai suicide, tapi cuman kayak yang ya udah Masih tetap bisa gitu, masih berusaha untuk survive ya. iya kayak gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kira-kira faktor alasan sampai bisa ngurung diri itu? Ada. Kenapa? Kayak misalnya Dari overthinkingnya itu ya. Pasti ya. Soalnya takut sih, kayak misalnya gini, kalau misalnya gue keluar nih, aduh kalau gue malas banget deh kalau misalnya harus ngadepin lagi rasanya dikacangin kayak yang tadi kan. Terus juga gue kayaknya nggak bakal percuma juga deh gue keluar, soalnya juga teman-teman kayaknya malu juga punya gue. Karena di saat itu juga pernah aku main sama teman, tapi misalnya main bertiga nih gitu kan, sama teman, giliran sama dia kayak ngupload story gitu. Oh iya berdua. Dia sama aku gitu. dia enggak kan, jadi kayak aduh enggak deh, kayaknya jangan deh, kayaknya dia juga malu berteman sama gue kayak gitu. Jadinya ya udahlah, aku makin ngurung diri kan, karena nggak pernah, maksudnya pikiran-pikiran negatif pun selalu Makin jadi muncul terus ya. iya berisik banget kan, apalagi ditambah pengalaman yang gak enak kayak gitu. Terus kakak gimana akhirnya bisa gue harus keluar nih dari zona nyaman ini? Awalnya gimana? Awalnya nyoba ini sih, nerima diri kan awalnya. Jadi sampai pada waktu aku ngurung diri, aku mikir kan, sambil kan kadang suka ada YouTube yang kayak channel-channel yang buat bangkitin diri tuh kayak gimana. Iya motivasi Iya motivasi gitu ya. gitu kan. Akhirnya aku kayak mikir gimana ya caranya biar gue bangkit dari keadaan kayak gini gitu. Gak mungkin kan terus-terusan ngurung diri, sosialisasinya dikurangin kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita susah sama siapa? Betul. Ya kan. Udah tuh akhirnya aku ngomong lah, berani cerita ke teman. Maksudnya aku ngerasain apa nih yang ganjil dari aku selama ini gitu. Terus juga aku kayak mulai nanya sama teman-teman aku, ada nggak sih dari gue yang perlu diubah gitu.
kira-kira soalnya gue ngerasa nih, aku langsung ini kan Langsung cerita. ceritain. Soalnya gue ngerasa nih kayak ada yang janggal gitu dari diri gue, sampai akhirnya gue menerima perlakuan yang gak enak nih gitu. Akhirnya temen aku kayak, enggak, lo tuh sebenarnya kayak cantik. Mereka tuh kayak yang ngasih afirmasi positif gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita pasti denial kan. Iya, pasti. Apalagi kalau misalnya udah dapet perlakuan yang gak enak kayak gitu. Jadi kayak, masa sih gak mungkin, buktinya gue diginiin gitu. Enggak gitu, udah, lu cantik gitu. Tapi lu butuh perbaikan sedikit gitu. Either itu make up atau skincare, terus juga kayak style lu Outfitnya. dirapiin Rubah ya. gitu. Oh oke gitu. Akhirnya mulai perlahan gitu. Oke boleh nih. Nah awal-awal akhirnya aku berubah tuh. Misalnya belajarlah make up sama temen aku yang bisa make up. Terus udah mulai ngenerima nih perubahannya. Kayak misalnya dapat pujian. Biasa kali ya kalau misalnya abis dapat perlakuan yang gak enak jadi Betul. kayak yang haus validasi jatuhnya. Betul banget. Ya Pasti kan? pasti akan merasakan fase itu sih kalau misalkan baru mengalami yang kurang enak. Iya, jadi kayak yang ya udahlah gitu. Ternyata gini gitu loh, kerasa gitu perubahannya gitu. Oke, udah tuh. Akhirnya aku mulai lagi naik ke tahap yang kayak oke lah gue coba skincare. Yang nyoba skincare kayak yang, wah muka gue mulus. Akhirnya ada Beda yang ya gitu. iya beda ya, cakep nih gitu. Banyak lah gitu. Udah tuh. Naik lagi ke outfit aku masih kayak yang masih acak adul kan. Jadi kayak yang, oke. Ngatur warna. Iya, ngatur warna. Gitu pasti. Itu kan color match-nya juga tricky juga kan. Iya betul. Kalau salah aja yang ada muka gue gelap, muka kita jadi kayak aduh, kalau dibanding kita ternyata kalau pakai warna ini gini gitu pasti banyak banget ya. Berarti itu lumayan ini ya, prosesnya lumayan panjang ya. Harus melewati belajar ini dulu, belajar itu dulu. Tapi kakak happy ya? Happy banget kan. Tapi sampai sekarang nih jadi suka makeup gitu-gitu. Iya, jadi suka makeup. Jadi kayak yang orang-orang pada nanya sekarang, kalau makeup yang ini apa sih bagusnya gitu. Terus rekomen dong makeup yang kayak gini gitu. Wah, aku jadi kayak nerima, wah inilah hasilnya dari kesedihan itu ya, maksudnya. Wah, sekarang buah manisnya ini gitu. Jadi kayak yang gak sia-sia mau mencoba bangkit dari yang lalu gitu. Tapi sorry, aku pengen nanya dong, kayak kakak ada lost point gak sih? Selain yang tadi itu kan kesepian kan, kakak merasa kesepian karena mungkin merasa dikucilkan gitu. Kalau lost pointnya sendiri ada gak? Ada. Boleh diceritain? Pas. Jadi aku tuh orangnya kan anak tunggal ya sendiri. Jadi apa-apa tuh sendiri. Terus juga aku lahirnya di keluarga yang emang jarang buat nge-sharing apapun. Maksudnya kayak mamaku juga jarang ngajak cerita. Curhat Mungkin gitu ya. baru-baru ini aja gitu udah mulai ngajak cerita kan. Jadi ya udah tumbuhnya ya tanpa cerita apapun ke siapapun gitu. Pada saat itu, di saat yang dalam keadaan insecure kayak gitu, terus juga kayak yang ada masalah-masalah ragu sama diri sendiri kayak gitu kan. Itu benar-benar bikin sedih banget sih kalau menurut aku. Itu lowest point aku, karena emang gue mau cerita nih tapi gue takut gitu. Nanti mereka mikirnya gimana? Iya, terus juga kayak yang takutnya ngebebanin ke merekanya juga kan. Soalnya kan tiap orang juga punya masalah ya. Betul. Jadi kalau misalnya gue cerita bakal nambahin pikiran mereka gak sih kayak gitu. Apalagi anak tunggal tuh biasanya stigmanya, lu anak tunggal, lu apa sih yang disedihin dari anak tunggal? Betul, gitu katanya kan. manja lah. Iya, kan lu semuanya ada, keluarga juga lengkap, terus ini juga pokoknya semuanya terpenuhi, apa yang lu sedihin kayak gitu. Padahal kan ya gak semuanya tentang hal itu loh. Ada yang kita emang butuh di sharing, butuh dirangkul juga gitu. Itu stigmanya ya sebagai anak tunggal ya. Tapi kakak sendiri suka gimana sih perasaan kakak sebagai anak tunggal?
yang sejujur-jujurnya gitu. Sepi banget. Aku juga kayak pengen cerita sama orang, jadi bingung gitu kan. Terus mau sharing tentang hal apapun juga susah. Mau sharing ke siapa gitu. Akhirnya berisik sama pikiran sendiri. Apalagi kita makin dewasa kan makin banyak beban yang dipikul ya. Jadinya kayak wah ini berat banget jadi anak tunggal tuh ya. Tapi ke sekarang nih kakak udah semakin dewasa, apa aja sih yang kakak pikirin tentang anak tunggal itu? Karir kira-kira bisa nggak ya capai di kesuksesan yang bisa bikin orang tua tuh happy gitu. Terus juga kayak yang apa ya? Kapan orang tua akan bangga gitu itu pasti sih ya. Iya. Pasti terkait tentang orang tua ya. Karena harapan satu-satunya. Iya, terus juga kira-kira bisa nggak nih gue ngebawa tanggung jawab semua ini ke gue gitu kan. Takutnya kan nanti kalau misalnya ada tanggung jawab yang dikasih sama orang tua ke kita dan kita nggak bisa menyanggupinya kan juga jadi kayak yang wah gagal nih kayaknya. Tapi apakah ketakutan itu bikin kakak jadi ngedown gak sih? Iya ngedown banget sampai akhirnya tuh kayak mikir ya udahlah. Aku ada di fase yang saking ngedownnya sampai kayak kalau misalnya gue nggak kuat ya udahlah gitu. Tuhan ambil aja deh, ambil gue aja gitu. Daripada kasihan kan orang tua aku menanggung aku jadi beban gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah aku kayak pasrah gitu ya. Kayak pasrah sama keadaan, tapi aku juga pengen berusaha kok gitu. Aku ngusahain apapun yang bisa aku lakuin gitu. As long itu bisa aku capai. Tapi hubungan sama keluarga seperti apa? Sama mama, papa? Sama mama, sama papa baik sih, cuma kadang lagi ngerasa buruk aja. Kadang suka buruk gitu, apalagi sekarang udah dewasa ya. Dan mereka udah tua, terus kayak nikah. Kapan nikah? Duh itu emang lagi selalu banget sih. Lagi sering-seringnya pertanyaan orang tua pasti itu ya sekarang. Iya, apalagi aku di umur yang emang di Indonesia tuh umur segini dipertanyakan banget. Umur 25 guys. Iya. Apa? Quarter life crisis. Udah di fase-fase itu ya sekarang nih ya. Lagi di fase seperti itu. Dengan posisi kakak sekarang udah dewasa dan pertanyaan kapan nikah itu kan pasti itu mengganggu juga ya pikirannya. Itu bisa kakak jadi ngerasa kesepian juga gak sih? Atau sedih? Ngerasa kesepian pastilah, apalagi makin lama tuh teman-teman kan udah punya pasangan, ada yang udah nikah juga gitu kan. Terus juga teman main kan berarti berkurang juga kan. Betul. Jadi ya ampun, ini nih gue jadi sendiri lagi gitu kan. Jadi kayak ngerasa makin udah anak tunggal, jadi makin sendiri, makin kayak ngerucut banget, jadi kayak dikucilkan di bumi. Udah bengong aja di bingung. Duduk sedikit pun udah bengong langsung. Ya pasti bingung. Iya, jadi kayak gue juga pengen kok kayak orang lain yang pengen nikah, pengen punya pasangan gitu. Tapi kan kita nggak bisa buru-buru minta langsung kayak lu kan cowok nih, mau nggak nih kita nikah gitu. Nikah dong, kan gue nggak gitu. mungkin kayak gitu kan. Seumur hidup itu lama guys, jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Dengan kan? baik, betul, dipikirkan dengan baik. Iya, dan mama papa pun kayak kamu kapan sih gitu kan. Apa namanya, kan mama sama papa udah kayak udah tua gitu. Tapi kamu pernah tertekan gak sih karena itu? Sering tertekan karena itu. Makanya aku juga kayak sedih gitu loh. Maksudnya aku juga pengen kok kayak yang lain. It's okay. Maksudnya aku juga pengen kok kayak yang lain gitu kan. Apalagi teman-teman aku juga udah pada punya pasangan. Tapi belum. Sorry. It's okay.
Nggak apa-apa. Tenang aja. Minum dulu. Nggak apa-apa. Semua wajar. Ya kayak gitu. Terus kayak apalagi sepupu aku tuh kalau misalnya lagi keluarga gitu mereka pada bawa pacar. Boleh. Ya mereka tuh kayak bawa pacar kan. Jadi kayak ini mana nih pacarnya si Hana gitu. Kok nggak bawa gitu. Ya aku harus ngomong apa dong, kan aku juga nggak ada gitu. Masa aku Bukan kamu yang pengen juga kan? makanya kayak ya ampun gitu. Makanya kadang aku juga menghindari kayak awal-awal tuh ya kalau misalnya pas lagi digituin aku kadang menghindari juga kan, kayak misal udahlah dateng gue lah. lebih baik nggak datang ke acara keluarga gitu daripada gue harus menerima pertanyaan-pertanyaan nggak enak kayak gitu kan. Udah tuh terus makin lama kayak makin kebal kayak ya udahlah gitu, namanya juga pasangan ya kalau misalnya nggak dapet ya udah gitu, nanti juga bakal ada waktunya dapet. Jadi ya udah akhirnya bisa deh aku datang ke acara keluarga yang emang mana pasangannya ya nanti masih simpan gitu. Masih di Korea gitu. Iya masih di Korea. Udah deh jadi gitu. Jadi sekarang udah mulai berdamai ya dengan pertanyaan itu. Iya tapi walaupun kadang kalau misalnya ditanyain Overthinking sendiri ya. sedih banget kayak misalnya Pasti. bisa stop gak sih nanyain gitu kan, karena nikah itu kan kesiapan juga ya. Iya betul. Kesiapan juga, dan aku ngerasa kayak aku masih belum siap gitu. Aku masih ada sisi yang harus diperbaikin, banyak yang harus diperbaikin. Masih pengen main juga. Iya. Jalan. Masih mau explore diri sendiri kayak gitu. Tapi pernah gak sih ngerasain kecewa karena mungkin insecurity-nya atau karena yang pertanyaan nikah ini? Kecewa pernah sih, karena karena pertanyaan kayak gini juga, terus juga karena apa ya, karena dari diri sendiri pun juga nggak bisa memungkiri ya emang prosesnya lebih lambat daripada orang lain gitu, apalagi as anak tunggal juga gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi, lagi-lagi pasrah. Iya lagi-lagi pasrah kan. Betul. Tapi ya pasrahnya itu dalam artian kayak kita nggak diem aja gitu loh. Ya pasti berusaha juga. Cuma belum aja nih. Belum waktunya. Belum waktunya aja. Beda soalnya waktu Tuhan sama waktu manusia ya. Betul. Tapi pelajaran apa sih Kak? Pelajaran atau hikmah apa yang Kakak dapat dengan kejadian-kejadian yang lama itu? Hikmahnya kita bisa kayak lebih legowo sama apa yang udah terjadi di sini, yang terjadi yang ditakdirkan sama Tuhan gitu. Tapi nggak memungkiri kalau misalnya kita juga harus bangkit perlahan. Emang sih mungkin butuh proses, mungkin kayak yang sakit gitu kan, harus ngerasain sakitnya dulu. Dan itu susah, apalagi ngelawan rasa denialnya gitu. Tapi ya itu nanti juga bakalan ada happy endingnya sendiri. Amin. Amin. Udah dapet ini. Ketemu aku gitu. Pede banget nih hostnya. By the way, kan kita tadi udah mungkin cukup menguras air mata ya. Udah sedih, lost point, kesepian. Ada gak sih hal yang paling bahagia, kejadian yang paling bahagia menurut Kakak? Ada. Apa tuh? Ceritain aja. Kejadian bahagianya ya bertemu teman-teman yang emang suportif banget. Dari situ aku juga kayak yang sangat-sangat bersyukur kan, walaupun kayak yang aku menerima perlakuan yang gak enak di luar, tapi aku juga menerima perlakuan yang emang
manis juga dari teman-teman sekitar. Dia yang selalu support, yang selalu ngasih, ayo lu bisa bangun gitu. Yang selalu ada di saat aku butuh. Terus juga aku punya orang tua yang emang ya walaupun mereka kadang ada titik dimana ngeselinnya ya. Betul ya. Setiap orang pasti ada yang seperti. Iya, tapi aku bersyukur banget orang tua aku juga kayak menyayangi aku dengan segenap hati. Sarangnya apa? Ada nggak sih ini apa yang mau disampaikan untuk teman-teman, untuk mama dan papa? Kalau untuk mama papa, tolong jangan pressurein aku dengan pertanyaan-pertanyaan dewasa seperti itu lagi. Aku juga lagi berusaha untuk memperbaiki jadi lebih baik, terus juga buat jadi hal yang paling membahagiakan untuk mama papa. Terus buat orang yang di luar sana, kalian kalau ngerasa insecure boleh, tapi harus bangkit juga, berubah dengan diri yang lebih baik. Berubah itu dalam artian yang lebih baik tuh kayak yang emang bisa diubah ya rubah, kalau nggak bisa ya coba. Kan zaman sekarang udah canggih ya, Betul, semua ada, jadi ya bisa diakses dimanapun. bener. Dan carilah celahnya. Mungkin kayaknya aku harus kayaknya harus seperti ini deh. Mungkin mulai disaring-saring ya. Iya, Harapannya nih untuk kedepannya harapannya bisa sukses sih. bisa sukses. Adakah caranya mungkin kalau dari kakak sendiri pikirannya mau ngapain nih biar bisa sukses? Mau jadi, aduh, gak ada lagi. Sekarang belum ada. Iya, Mungkin untuk sekarang belum sebulan ada. 2 bulan lagi ada ya. Iya. Karena nggak mungkin nggak ada. Ada yang mau dipromosiin nggak? Gak ada sih. Cuman kalau misalnya kalian mau minta diurusin dokumen visa gitu-gitu, beasiswa gitu, boleh ke IG aku. nanti ada di bawah sini. Kita nggak ada yang tahu di mana. Kak, ada nggak nih kutipan positif buat Sobat Nadir? Ada. Apa-apa? Love yourself as much as you can. Nah Kak, kita kan udah kelar nih semua segmennya. Aku tuh ada sesuatu loh buat kakak. Oh my god. Penasaran nggak? Penasaran dong. banget. Aku punya ini lucu banget kan, wajib dipakai ya, mesti kudu dipakai. Oh ya, sebelum kita selesai mungkin kita foto dulu. Boleh. Terima kasih Kak Hana udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke, terima kasih Sobat Nadir yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you.